Ya, halo teman-teman milenial, syukur dan sukacita ketika boleh ketemu lagi lewat materi ketiga ya untuk mata kuliah homiletika, dan senang sekali bisa menjumpai teman-teman kembali meskipun melalui ruang jaringan ya, bukan lagi ruang virtual tapi ruang jaringan. Tapi ya, shalom, selamat berjumpa untuk kita semua dan mari kita melanjutkan pembahasan kita untuk mata kuliah homiletika, dan kali ini akan kita bahas adalah syarat-syarat bagi seorang pengkhotbah. Jadi apa-apa saja syarat sebagai pengkhotbah? Apakah memang semua orang itu bisa berkhotbah, layak dipercayakan menjadi seorang pengkhotbah, ataukah hanya orang-orang khusus yang bisa menjawab syarat-syarat berikut ya? Ini syarat-syarat yang saya tawarkan kepada teman-teman. Kalaupun teman-teman ada yang tidak setuju, nanti saya akan buka ruang diskusi. Kita akan Zoom bersama atau menggunakan aplikasi lain yang bisa memungkinkan kita untuk tatap layar atau tatap virtual. Dan kemudian kita akan diskusikan itu semua di situ. Nah, ini syarat-syarat yang saya tawarkan. Kalau ada yang teman-teman tidak setuju, nanti disampaikan di ruang virtual tersebut. Atau kalaupun ada yang mau teman-teman tambahkan juga tidak masalah. Yang penting bisa kita diskusikan dan bisa teman-teman pertanggungjawabkan secara akademis. Nah, teman-teman, syarat-syarat bagi seorang pengkhotbah dari saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang pertama adalah lahir baru, ya. Lahir baru di sini bukan berarti teman-teman sekalian harus kembali ke kandungan ibu Anda masing-masing dan kemudian dilahirkan kembali ya. Tidak harafiah itu ya. Lahir baru di sini justru mengarahkan kita pada sesuatu yang lebih divine ya. Jadi artinya menurut saya lahir baru itu adalah ketika kita merasakan proses pertobatan, ketika kita mengalami yang namanya metanoia. Nah, dalam keadaan seperti ini, ketika kita merasakan sebuah pertobatan, maka kita akan menjadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Nah, kadang-kadang teman-teman dalam menjalani kehidupan, ada keadaan ketika kita sampai pada satu titik dan kita merasakan bahwa kita sudah melangkah terlalu jauh. Apa yang saya perbuat ini adalah sesuatu yang sudah terlalu fatal. Jadi saya harus berbalik. Nah, keputusan untuk berbalik ini adalah sebuah indikator dari kelahiran baru. Artinya ada sesuatu yang baru yang lahir dari dalam diri kita, dan ini bukti bahwa kita sedang mengalami Yesus Kristus. Ini bahasa Rianto Adilang, mungkin agak terlalu rohani, tapi saya bingung juga mencari istilah yang akademis untuk persoalan-persoalan seperti ini. Tapi di benak saya bahwa homiletika memang tidak bisa dilepaskan dari persoalan-persoalan rohani. Kita harus menjadi sangat gereja, kita harus menjadi sangat anak Tuhan lah untuk membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan homiletika. Nah, ketika kita mengalami Yesus Kristus, maka kita akan mengenal dia dengan baik, mengenal dia secara utuh, dan bukan hanya sekedar mengetahui tentang Yesus Kristus. Nah, ketika kita mengenal dengan baik Yesus Kristus dan kemudian mengalami dia dalam kehidupan kita, maka kita punya hak untuk bersaksi tentang dia. Nah, seperti apa ini teman-teman? Ya, jadi saya contohkan seperti ini misalnya. Ketika ada kecelakaan di depan jalan, ketika ada kecelakaan di depan jalan, anggap saja kejadiannya di depan jalan menuju kampus kita, di depan lorong Bougainville, ada seorang cowok yang kecelakaan saat dia membawa motor, anggap saja namanya Oppo. Ya. Kemudian ada beberapa orang yang melihat di sana dan kemudian melaporkan ke kampus. Ya. Di kampus, misalnya ada misalnya saksi matanya bernama Oping. Ya. Saksi matanya bernama Oping kemudian menceritakan ini kepada teman-temannya. Ya, Oping menceritakan ke Yefta menceritakan ke Mega Putri. Ya, Mega Putri menceritakan kepada teman-temannya yang lain. Nah, ketika Mega Putri menceritakan kepada teman-temannya, maka Mega Putri tidak bisa dijadikan saksi. Ya.
Mega Putri tidak boleh jadi saksi atas kejadian tersebut karena dia tidak menyaksikan secara langsung. Yefta juga tidak boleh menjadi saksi. Kenapa? Karena dia hanya dengar dari Oping. Dia tidak melihat secara langsung. Yang bisa jadi saksi di sini hanya Oping karena dia melihat secara langsung. Dia benar-benar melihat, oh iyo napa sana tu opo ada cilaka. Sehingga yang seperti ini adalah ketika kita benar-benar mengenal dengan baik Yesus Kristus dan bukan hanya sekedar mengetahui, tidak cuma dengar dari orang lain, kita benar-benar mengalami dia dalam kehidupan kita, maka kita berhak untuk bersaksi tentang dia. Nah, tugas berkhotbah, tugas homiletika adalah tugas untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Sehingga pengalaman akan Yesus itu sangat penting untuk dialami dalam kehidupan ya. Termasuk proses kelahiran baru ini. Proses merasakan pertobatan ini adalah sesuatu yang penting untuk dialami oleh para pengkhotbah. Lanjut, yang kedua adalah orang percaya. Ya, syarat menjadi seorang pengkhotbah yang kedua adalah orang percaya. Karena kita tidak mungkin memberitakan apa yang tidak kita percayai. Ya, jadi kita harus meyakini dan percaya apa yang sedang kita beritakan. Jika tidak, maka sebetulnya kita sedang memberitakan sebuah kebohongan. Dan ini fatal tentunya ya. Kita tahu bahwa Yesus Kristus yang kita beritakan adalah nyata, faktual, fakta. Benar-benar ada, benar-benar pernah melayani dan sedang tetap menyatakan kasih setianya atas kehidupan umat. Nah, tugas kita adalah untuk menyatakan ini di tengah-tengah jemaat supaya mereka benar-benar mengalami, terkuatkan, yang sedang lemah kemudian merasakan kembali kekuatan dan menguatkan sesama kita. Yang ketiga teman-teman adalah seorang pengkhotbah itu harus paham Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah dasar beriman orang Kristen. Secara tidak langsung dapat kita langsung katakan bahwa firman Tuhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Ya. Jadi Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Sehingga khotbah yang tidak didasari dengan pemahaman Alkitab adalah sebuah perkataan tanpa dasar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Pada materi-materi sebelumnya pun saya sudah menjelaskan betapa pentingnya pemahaman Alkitab dalam membangun suatu khotbah. Oke, ini juga poin yang penting teman-teman. Supaya Anda bisa berkhotbah secara kondusif, secara efektif, maka teman-teman harus berdamai. Berdamai seperti apa? Pertama, teman-teman perlu berdamai dengan diri sendiri. Ya, hilangkan segala macam perasaan yang merusak relasi kita dengan diri sendiri. Ya, perasaan-perasaan yang seperti apa? Insecure misalnya, ya. Tidak yakin dengan diri sendiri. Ini tidak boleh. Ketika Anda merasa bahwa diri Anda tidak mampu, maka Anda menekan diri Anda supaya merasa tidak mampu. Anda menekan diri Anda supaya benar-benar ada di bawah. Padahal sebenarnya diri Anda, diri teman-teman itu punya kapasitas untuk naik dan berkembang. Tapi karena Anda merasa insecure dulu, ya sudah, maka diri Anda akan mengalami penurunan yang signifikan dan kemudian merasa tidak layak untuk berkhotbah dan sebagainya, dan kemudian merasa tidak konsentrasi lagi dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Maka berdamai dengan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat penting dalam mempersiapkan diri untuk berkhotbah. Selain itu, tidak hanya berdamai dengan diri sendiri ya, dia juga perlu berdamai dengan orang lain. Tidak boleh ada dendam, tidak boleh ada sakit hati yang tersimpan. Upayakanlah untuk meskipun orang itu marah ke saya, meskipun orang itu menyimpan amarah ke saya, itu urusannya. Saya jangan menyimpan dendam kepada dia, karena saya akan mengemban sebuah tugas mulia. Berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Lucu ketika kita mau menyampaikan kabar baik, tapi yang ada di dalam hati kita justru adalah kedengkian, amarah, dan dendam. Berarti kita sedang memuat keadaan buruk pada sebuah kabar sukacita. Dan ini tentu bukan sesuatu yang baik. Sehingga dalam persiapan untuk berkhotbah, ketika teman-teman akan maju untuk berkhotbah, maka berdamailah dengan diri sendiri, tetapi juga dengan orang lain, dengan orang-orang yang ada di sekitar Anda, dengan keluarga, dengan orang-orang yang teman-teman kasihi. Oke, lanjut ya.
Selanjutnya, poin 5 adalah menjadi teladan. Ingat, saya sudah berkali-kali menyampaikan ini bahkan di materi-materi sebelumnya bahwa tindakan itu berbicara lebih keras dari perkataan, ya. Tindakan itu berbicara lebih kuat, lebih kencang dari perkataan. Sehingga ketika teman-teman berkhotbah, maka apa yang Anda sampaikan di atas mimbar itu tidak cukup. Teman-teman harus membarenginya dengan tindakan nyata. Waktu Anda turun dari mimbar, Anda harus bisa melakukan apa yang Anda sampaikan di mimbar tadi. Jadi kalau Anda mengkhotbahkan tentang kekudusan hidup misalnya, jangan sampai Anda bicara tentang pola hidup kudus di atas mimbar, tapi ketika turun dari mimbar, pola hidup kudus justru tidak terlihat dalam diri dan kehidupan Anda. Nah, teman-teman, poin menjadi teladan artinya adalah bahwa khotbah itu tidak hanya Anda sampaikan di atas mimbar, tetapi juga nampak, terlihat, terbaca oleh jemaat dari pola dan cara hidup Anda. Dalam artian bahwa ketika teman-teman menyampaikan sesuatu, maka teman-teman juga harus menjadi teladan sehubungan dengan itu. Nah, ada konsekuensi berat ketika teman-teman tidak mampu melakukan apa yang Anda khotbahkan, apa yang Anda sampaikan dalam khotbah. Orang-orang pasti akan langsung mencibir. Saya selalu mengatakan bahwa selamat datang di rumah kaca. Ketika semua orang akan mulai melihat diri Anda, memperhatikan diri Anda, menjadikan Anda sebagai pusat perhatian. Jadi ketika contoh tadi ya, ketika Anda menyampaikan khotbah tentang kekudusan, tapi kemudian kehidupan Anda tidak menampakkan pola hidup kudus itu, maka bersiaplah dengan konsekuensi bahwa orang-orang atau bahkan warga jemaat akan mulai mencibir dan mengkritisi. Masa dia khotbah tentang kekudusan mar DP hidupnya tidak kudus? Masa dia khotbah tentang kejujuran mar hari-hari pambadusta? Ya, yang seperti itu menjadi teladan dalam hal berbicara tetapi juga dalam hal tindakan adalah sesuatu yang perlu bagi seorang pengkhotbah. Lanjut, yang berikutnya, ini teori dari saya pribadi ya. Menurut saya, seorang pengkhotbah itu juga harus ada passion. Artinya, keinginan untuk berkhotbah itu harus didasari atas keterpanggilan untuk melayani. Jadi ada hasrat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini benar-benar kerinduan yang lahir dari dalam hati. Jangan sampai karena terpaksa. Teman-teman, saya belajar dari pengalaman sebagai seorang guru sekolah minggu. Ada keadaan ketika saya datang mengajar ke sekolah minggu itu dalam keadaan yang memang full mood. Saya sangat bersemangat, saya sangat excited untuk mengajar sekolah minggu. Nah, dalam keadaan seperti ini, anak-anak sekolah minggu akan merespon baik semangat kita. Akan merespon baik passion kita, akan merespon baik hati kita. Dan mereka akan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, yang lucu, yang imut dan menggemaskan di saat itu. Tapi saya beberapa kali juga datang untuk melayani sekolah minggu dalam keadaan mood yang tidak stabil, ada masalah, ada problem, dan kemudian saya datang melayani dalam persekutuan ibadah sekolah minggu. Dan entah kenapa, ini sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, tapi entah kenapa ketika saya datang dalam pelayanan sekolah minggu, dalam keadaan hati yang tidak enak, maka anak-anak juga pasti akan meresponnya dengan tidak enak. Jadi ada saja yang akan mereka lakukan supaya kita naik tensi, ada saja yang akan mereka lakukan supaya saya marah-marah dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini juga menurut saya akan berdampak pada kegiatan berkhotbah. Artinya ini perlu dibarengi dengan passion supaya emosi, supaya niatan kita, apa yang kita maksud, itu akan didaratkan dengan baik pada jemaat ya, sehingga jemaat benar-benar paham secara utuh apa yang kita sampaikan. Nah, ingat bahwa khotbah itu harusnya disampaikan dengan hati yang murni, hati yang tulus, jangan karena keterpaksaan. Oke, next teman-teman, ini yang terakhir dan juga yang paling penting saya pikir. Ya, ketika menyampaikan khotbah, itu teman-teman harus mengandalkan Roh Kudus. Artinya bahwa perlu ada bumbu kerendahan hati di sini. Ya. Jangan menganggap diri kita yang tinggi, tapi Tuhan yang tinggi. Sehingga dalam kerendahan hati tersebut kita akan beroleh kesadaran akan siapa kita. Kita bukan siapa-siapa.
hanya Allah Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Nah, meskipun kita sudah belajar teologi, belajar tafsir, paham Yunani, paham Ibrani, PLP, Besota putar-putar semua di atas kepala, sudah bahkan yang lain sudah di luar kepala, mungkin latar belakang perjanjian lama, sohafa luar biasa, masa intertestamen, Alexander Agung, sampai Bar Kokhba sudah di luar kepala. Tapi, kita harus menyadari bahwa semua itu meskipun sudah banyak di sini, tapi itu terbatas. Pengetahuan kita sangat terbatas. Kita sanggup melakukan sesuatu, kita sanggup belajar, kita sanggup berkhotbah, itu karena Tuhan. Sehingga dalam keadaan seperti apapun, roh kerendahan hati harus benar-benar ada dalam diri seorang pengkhotbah. Nah, teman-teman, dari 7 syarat ini, saya paham bahwa semuanya berat. Saya paham bahwa semuanya sulit untuk dilaksanakan. Tapi inilah fakta dan kenyataannya. Kita akan selalu berada pada kondisi dan situasi ketika sudah belajar homiletika, kita justru akan takut untuk berkhotbah. Nah, ini kejadian normal ya teman-teman, dari angkatan ke angkatan itu selalu jadi seperti ini. Dulu waktu sebelum belajar homiletika, sebelum belajar tafsiran, sebelum masuk teologi, rasanya itu tiap hari naik mimbar enggak masalah. Tiap hari menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu tidak jadi problem karena saya mampu, saya bisa ya. Tutup mata, buka mata, naik mimbar, sampaikan apa yang ada di kepala, sudah selesai. Tapi dari sini ketika kita melihat mulai belajar teori-teorinya, definisinya, bahkan syarat-syarat seorang pengkhotbah, kita mulai merasakan bahwa kenapa seribet ini? Kenapa sekompleks ini syarat-syaratnya? Dan kenapa seberat ini? Rasanya kan sangat berat dan amat sulit untuk melakukan ini. Tapi teman-teman, inilah harga untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang kita sampaikan ini bukanlah sesuatu yang main-main. Apa yang akan kita sampaikan dalam khotbah bukanlah suatu obrolan omong kosong, bukanlah sebuah bukanlah sebuah perkataan tanpa makna. Tapi yang akan kita sampaikan dalam khotbah adalah suara Tuhan yang harus kita teruskan kepada jemaat. Sehingga teman-teman, ini perlu sangat dipertanggungjawabkan dan 7 syarat ini setidaknya ada dalam diri Anda. Ada ketika Anda hendak mempersiapkan diri untuk maju sebagai pengkhotbah. Nah, teman-teman, kalau ada yang mau teman-teman tambahkan, silahkan isi kolom komentar. Atau teman-teman juga bisa nanti share di grup WA mengenai syarat-syarat menjadi seorang pengkhotbah. Oke, terima kasih untuk momen kali ini. Tuhan Yesus berkati kita senantiasa. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom.